kamu jadi bapaknya yang keterbelakangan mental special need itu gitu. Saya langsung panik, saya langsung telepon istri saya. Sebenarnya memang saya ketika saya salah satu big fans dari film ini gitu. Jadi ketika saya nonton film ini 3 tahun sebelum film yang akan dibuat, saya memang memuja aktor yang dari Koreanya gitu. Oh, ini luar biasa banget gitu. Saya ngulik dia itu sebetulnya siapa. Ternyata dia seorang aktor teater yang bahkan dia menguasai 8 bahasa gitu. Hebat banget aktor ini gitu. Dan 3 tahun kemudian saya diajak meeting sama Falcon bahwa Falcon akan membawa film ini. Tapi saya belum tahu saya dapat perannya siapa gitu, karena bapaknya kan banyak, yang di sel itu semua adalah bapaknya gitu. Ketika mau mulai film ini akhirnya saya dikasih tahu sama Mbak Erika bahwa kamu jadi bapaknya yang keterbelakangan mental special need itu gitu. Saya langsung panik, saya langsung telepon istri saya, aku disuruh main lagi, wah nggak mungkin gitu, itu berat banget gitu. Tapi gimana pun juga ini satu challenge gitu. Aktor manapun pasti akan sulit untuk menerima tantangan ini gitu. Maksud saya sulit nolak untuk nggak ikut bergabung di film ini. Terus akhirnya saya mulai kebetulan di sekolah anak saya itu ada special need education SE gitu. Jadi setiap saya nganterin anak saya sekolah itu, saya selalu nunggu di bagian special education itu. Saya liatin bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka kehidupan mereka di sekolah gitu. Lalu saya mengajukan untuk sharing session dengan gurunya, dan saya dapat 2 kali dalam seminggu untuk membahas tentang masalah saya taunya dulu waktu itu keterbelakangan mental aja gitu. Ternyata itu sangat berbeda sekali gitu. Apa yang ada di film ini tuh sebetulnya lebih ke intelektual disabilitas, special need. Jadi yang tidak berkembang itu adalah otaknya, fisiknya normal semuanya. Tapi kalau misalnya membaca skripnya Mas Alim, saya pergi ke 3 psikolog untuk meyakinkan bahwa apa sebetulnya yang dialami Dodo Rozak ini. Jadi ternyata dia itu intellectual disabilitas cross autism. Nah, itu yang saya pakai terus, saya pegang terus, dan untuk meyakinkan saya pergi beberapa kali ke panti untuk melihat role modelnya seperti apa intellectual disabilitas dan autism itu ketika bergabung gitu. Mungkin ada yang intellectual disabilitas saja, ada yang autism aja, ada yang cross. Nah, saya akhirnya dapat beberapa sosoknya, dari masing-masing itu saya ambil gitu. Nah, setiap saya melakukan gerakan, saya konfirmasi ke Mas Anung, dan kita sama-sama mengkonfirmasi ke psikolog itu, boleh nggak saya melakukan gerakan ini? Berlebihan nggak saya melakukan gerakan ini? Atau ini takutnya saya ketika melakukan gerakan ini atau omongan ini, itu bukan bagian dari disabilitasnya Dodo Rozak gitu. Jadi memang saya pengen valid banget, jadi ketika nanti ada orang yang mempertanyakan ini, sebisa mungkin tidak terbantahkan gitu, karena saya punya datanya kayak gitu, Mbak. Siap. Dengan Grace agak sedikit berbeda gitu, walaupun saya pernah bermain sebagai bapak dan anak, tapi chemistry-nya di sini agak sedikit sangat berbeda gitu, karena yang harus ngelit di sini bukan saya, tapi justru Grace-nya yang harus ngelit gitu. Dan dari awal Mas Anung juga selalu mengingatkan bahwa kamu nggak boleh melit Kartika. Kalau misalnya ada sesuatu, harus Kartika yang lebih aktif untuk membangun chemistry-nya gitu. Dan walaupun ada ini hubungan antara bapak dan anak, tapi mungkin tidak bisa hubungan antara bapak dan anaknya itu seperti kita yang normal gitu. Harus ada gap antara saya dan Grace, karena disabilitas yang saya ambil ini adalah intelektual disabilitas. Jadi yang ada di pikiran Dodo itu tidak berkembang, dia hanya di 5, misalnya Grace ini IKA itu 7 tahun, Dodo itu 5 tahun. Nah, jadi bagaimana saya menjadi bapak tapi pola pikir saya itu tidak solutif seperti anak-anak TK gitu. Nah, makanya perkembangan di di film ini seperti itu gitu. Dan untuk pendekatannya ada Mas Agus Kencrot juga yang selalu setiap hari intens gitu, sampai sekarang bahkan Grace panggil saya itu bapak gitu. Kalau kemana-mana, bapak mana gitu. Terus masalah dialog saya di sini sama sangat minim gitu, dan Mas Anung justru malah pernah bilang kalau biasanya di film lain
artikulasi harus jelas, kamu harus patahkan artikulasinya gitu. Jadi apa namanya, kita harus menjadi normal di ketidaknormalan itu gitu. Dan memang saya punya satu role model yang saya ikutin terus, dan saya terima kasih banget. Jadi apa yang ditampilkan di sini itu memang saya punya role modelnya yang selalu saya capture gerakannya, gesturnya, ketawanya, itu memang saya ambil. Jadi ketika pasti akan ada perbandingan, pasti akan ada justifikasi sana sini, cuman saya tetap yakin karena saya mengambil ini dari orang aslinya gitu. Terima kasih Mas Waya.